pengarahan, kami memberikan waktu pengarahan sebelum pengarahan daripada Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang siswaan. Sebelumnya akan kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahannya. Untuk Bapak Suharto, kami persilahkan. Ya, sampai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, Ibu Kasatpel, Ibu Sarifah Masnaini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Wali kelas 7 sebagai pendamping yang ikut Yum dalam pagi hari ini, dan tentunya yang sangat saya hormati Bapak Ibu orang tua atau wali calon murid baru SMP Negeri 171 Jakarta tahun pelajaran 2026-2027. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat sehat kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan YUM, yaitu sosialisasi MPLS terhadap orang tua peserta didik yang akan dilaksanakan mulai hari Senin yang akan datang. Bapak dan Ibu beserta orang tua, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini melalui slide ya. Yang pertama, mungkin hanya ada 2 atau 3 slide saja, tidak perlu panjang-panjang. Yang pertama yaitu eh, saya sebagai Kepala SMP Negeri 171 Jakarta mengucapkan selamat datang di keluarga besar SMP 171 Jakarta. Insya Allah kami dari Satuan Pendidikan SMP Negeri 171 mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu orang tua yang putra-putrinya telah diterima di SMP Negeri 171 Jakarta tahun pelajaran 2006-2027. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk menitipkan putra-putrinya di sekolah kami yang merupakan rumah kedua bagi putra-putri Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita perlu kerjasamanya antara orang tua dan sekolah, terutama di dalam memberikan pendidikan terhadap putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian sebelumnya yaitu saya perkenalkan yaitu struktur organisasi dari SMP Negeri 171 Jakarta, yaitu untuk kepala sekolah saya sendiri yaitu Pak Soeharto, biasa dipanggil Pak Harto ya. Kemudian juga ada komite sekolah yaitu Bapak Basisman, kemudian Kasatpel, Ibu Sarifah Masnaini, kemudian dibantu oleh 3 wakil yaitu Ibu Sujiati sebagai wakil kesiswaan yang didampingi oleh staf yaitu Ibu Serli Berliana. Kemudian ada wakil kurikulum yaitu Bapak Ali Rosidi, kemudian didampingi oleh staf yaitu Bapak Dodi Adiansa. Kemudian dari wakil sarana dan prasarana yaitu Ibu Haryatun yang didampingi oleh staf yaitu Bapak Haris Maulana. Kebetulan hadir semuanya Bapak Ibu ini ya. Mungkin untuk lebih jelas, lebih dekat, insya Allah nanti di dalam sosialisasi tata tertib akan kami hadirkan Bapak Ibu semuanya untuk diundang ke sekolah. Ya. Kemudian, ini Bapak dan Ibu, hanya ini saja yang saya jelaskan, yaitu apa itu sebenarnya MPLS. Ya. MPLS ini sebenarnya sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun ya, setiap tahun ajaran pelajaran baru, bahwa MPLS merupakan masa transisi yang dirancang khusus untuk membantu siswa baru untuk beradaptasi dari lingkungan lama ke lingkungan baru dengan penuh kenyamanan dan kepercayaan diri. Adapun tujuannya adalah yang pertama yaitu
membangun rasa aman, nyaman, menyenangkan, dan diterima di lingkungan baru. Apalagi putra-putri Bapak Ibu kan kemarin masih di SD. Nanti akan di sekolah akan mendapatkan teman baru, kemudian lingkungan baru. Insya Allah kami dari sekolah akan menciptakan suasana yang rasa aman, nyaman, menyenangkan bagi pendidikan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua yaitu mengenal teman, guru, dan fasilitas sekolah. Tentunya eh, dari teman-teman di SD, kemudian guru juga fasilitas antara SD dan SMP itu ada perbedaan. Kemudian mendapatkan pengalaman belajar yang menggembirakan dan bermakna. Insya Allah Bapak dan Ibu guru nanti akan memberikan pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir yaitu Insya Allah SMP 171 akan menanamkan pendidikan karakter, disiplin, dan budaya positif di sekolah. Nah, ini eh, secara rinci mengenai jadwal pelaksanaan, kemudian persiapan apa yang harus dibawa, nanti akan secara gamblang akan dijelaskan oleh Ketua MPLS, yaitu Ibu Sujiati, sekaligus sebagai wakil kesiswaan. Mohon Bapak Ibu orang tua untuk tetap memperhatikan apa yang akan disampaikan. Dan tentunya di dalam MPLS ini tidak ada unsur kekerasan, kemudian memberikan tugas-tugas yang yang sangat sulit, misalkan mencari barang-barang yang sulit untuk dicari itu tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini ya anti bullying, kemudian aman secara psikologis, kemudian prioritas keselamatan. Jadi Bapak Ibu tidak usah cemas atau merasa was-was bahwa nanti akan ada beban yang sangat berat di saat MPLS. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hanya ini saja sebagai pengantar, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Sujiati sebagai Ketua MPLS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Soeharto yang sudah memberikan arahannya. Kalau mengenai apa itu MLS, kemudian diminta untuk bersama orang tua dalam memberikan pendidikan dan juga tadi struktur organisasi di SMP 171. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi dari Ketua MLS yaitu Ibu Sujiati SPB yang sekaligus sebagai wakil kesiswaan SMP 171. Kepada Ibu Sujiati kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 171 Jakarta, Bapak Soeharto MPD. Yang kami hormati Ibu Kasatpel, Ibu Sarifah Masnaini SPD MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ayah Bunda semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini adalah pertama kali kita berjumpa Ayah dan Bunda ya. Senang nggak Bu bisa berjumpa walau lewat Zoom? Senang. Lihat dari wajah ibu-ibu terlihat senang. Ya pastinya ya karena anak-anak udah diterima di sini setelah mungkin aja ada yang melalui tahap-tahap perjuangan yang cukup rumit, walaupun ada juga yang masuk dengan mudah. Tidak lupa juga kita
mengucapkan salawat untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Bapak dan Ibu izin share dulu ya. Ya. Kelihatan Bapak Ibu? Jelas, Bu, kelihatan. Sudah kelihatan? Ya, Jelas, Bu. kelihatan, Bu. Jelas. Kelihatan. Iya, baik. Jelas, Bu. Ya. Tadi Bapak Soeharto sudah menyampaikan kepada kita semua poin-poin penting apa yang akan kita lakukan atau apa sih itu MPLS. Pasti udah paham Bapak dan Ibu walaupun secara makna ya MPLS itu apa sih Bapak Ibu? Masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS adalah pertemuan awal untuk menyamakan langkah antara sekolah, keluarga dalam mendampingi murid baru. Jadi ini terlihat Bapak dan Ibu ya, bukan hanya sekolah, antara sekolah dan keluarga. Jadi memang betapa pentingnya dalam MPLS ini kita bekerja sama. Karena sekolah saja tidak cukup atau keluarga saja tidak cukup. Kita harus berjalan beriringan untuk mendampingi anak-anak kita. Sebelumnya izin berpantun ya Bapak dan Ibu, bilang cakap ya. Siap, Bu. Ya, Menteri Bu. pagi menyapa halaman. Jati. Selamat datang Bapak dan Ibu Budiman. Mari peduli, dampingi buah hati. Mari peduli, dampingi buah hati. Itu intinya ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan kita selanjutnya, apa sih harapan Bapak dan Ibu terhadap anak di sekolah yang baru? Apa Bu harapannya? Anak diterima di sini, apa harapan? Harapannya bisa jadi lebih baik lagi anaknya, Lebih baik, bisa pasti disiplin, ya, jadi lebih baik. Apalagi Bu harapannya? lebih disiplin, lebih Disiplin, tertata aja, Bu. mungkin Bapak dan Ibu susah ngaturnya Lebih buat anak di pintar. sekolah menjadi lebih tertib, disiplin begitu ya Bu. Ya, Mengharapkan seperti itu. Terus kebiasaan baik Iya, apa Bu. yang perlu kita kuatkan di rumah? Kok saya bertanyanya di rumah dulu? Kenapa ya Bu nggak ditanya di sekolah? Kebiasaan baik apa yang perlu kita kuatkan di rumah? Apa Bu kira-kira supaya anak-anak tadi disiplin, kalau jadi disiplin, bisa jadi lebih baik? Bisa lebih baik lagi, lebih Iya, tertata kalau aja, ada Ada di rasa sini tanggung jawab, Bu. terima di Ma. 171 tidak bisa lepas begitu saja. Justru pertanyaan selanjutnya setelah Ibu mengharapkan menitipkan putra-putrinya di sini, kebiasaan apa yang perlu dikuatkan justru di rumah? Terus Sholatnya lebih baik, Bu. apa yang paling dibutuhkan atau adaptasi? Ibadah Kira-kira sholat. itu Bapak Disiplin waktu. adaptasi ya Bu? Apa yang Ibu perlu berikan? Dukungan apa yang dibutuhkan anak kita sehingga mereka mudah beradaptasi di sekolah? Percaya diri, Bu. Sopan santun. Percaya diri, Sopan santun. sopan santun. Selain perilaku tadi, dukungan yang diberikan apa lagi, Bu? Ya, bisa Semangat. Aturan sekolah, Bu. belajar lagi. Saya tanya dulu. Bisa mengikuti Besok kan peraturan kegiatan sekolah. apa? Pra MPLS kan? Iya. Terus saya mau tanya, bentuk dukungan Ibu Mengantar anak sehingga besok itu anak-anak Ibu mudah beradaptasi apa? Besok sebagai di pra MPLS. ke sekolah, sampai ke sekolah. Dan Coba Ibu Muhammad Fahri, kita ingin dengar suaranya. Mengantarkan anak ke sekolah. Mengantar anak ke sekolah itu yang pertama ya Bu, mengantar anak ke sekolah. Karena kita bisa membayangkan anak-anak kita ini rumah baru buat mereka kan. 6 tahun di SD tiba-tiba harus berada di sebuah lingkungan yang baru, sekolah baru, guru baru, teman-teman baru, semua baru. Dan kita kalau kita berada di posisi itu, kita ada rasa galau nggak Bu? Ada rasa khawatir nggak Bu? khawatir. Iya, pasti ada lah gimana aku besok
aku takut, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang pertama yang harus kita berikan ke anak dengan cara diantar Bapak dan Ibu, diantar hari Sabtu. Sebenarnya banyak sekolah yang ingin pra-MPLS di hari Jumat. Dinas Pendidikan sangat mewanti-wanti diadakan di hari Sabtu pra-MPLS karena diperkirakan ada beberapa orang tua yang akan bekerja kalau tidak digunakan di hari Sabtu. Maka besok kami ingin melihat antusiasme dari Bapak dan Ibu, semangat Bapak dan Ibu antarkan putra-putrinya di hari pertama. Bisa nggak, Bu? Bapak? Ya, Bu. Alhamdulillah boleh ikut ya, Bu. Nggak boleh datang. Semangat, Bu. Iya kan, namanya Kerja, Bu, nggak bisa nganter. bukan baru antarlah, setidak-tidaknya ada ayah bunda di sampingnya, dia lebih tenang daripada dia sendiri. Oh, boleh diantar ya, Bu ya. Alhamdulillah. Kira nggak boleh, Bu. Berarti besok siap ya antar putra-putrinya. Siap. Maka ada yang bertanya ke saya baru di WA dan saya belum jawab, bukan tidak jawab. Mohon maaf nih, saya buka WA-nya. Bu, gimana kalau anak saya tidak ikut pra-MPLS karena ada kepentingan di kantor suami saya, ada kegiatan di kantor suami saya, kata ibu itu. Terus dan ini udah di planning lama. Ya, kenapa kami nggak jawab? Belum jawab karena apa? Tentu kita harus pikirkan mana yang lebih penting kan, Bu? Apakah kegiatan Bapak di kantor kita ikut atau kegiatan anak pra-MPLS? Coba Ibu. Mana yang penting? Anak lebih penting, Bu. Anak lebih Bu, penting. bayangkan Buat kalau masa tidak hadir depannya. di pra-MPLS. Betapa bingungnya nanti di hari Seninnya, Bu. Dia nggak tahu kelasnya, nggak tahu ruangannya, nggak tahu mau ke toilet di mana, dan sebagainya. Kebayang nggak, Bu, betapa bingungnya anak Ibu kalau nggak ikut pra-MPLS? Pasti kebayang, Bu. Iya, sedangkan di hari Sabtu pra-MPLS itu akan diberikan segala sesuatu persiapan untuk menghadapi MPLS. Setidak-tidaknya dia udah mengenal temannya di sebelahnya, dia udah tahu ruangannya di mana, kalau mau ke toilet di mana, oh siapa wali kelasnya, oh kalau saya ada kesulitan saya menghubungi guru ini. Begitu kan Bapak Ibu, setidak-tidaknya minimal ya. Ya, Mereka betul, harus Bu. sangat berharap kalau tidak ada yang sangat urgent seperti sakit yang tidak bisa ditinggal gitu ya Bapak Ibu, seperti ada musibah yang berat. Ya kalau cuma acara yang sifatnya bisa ditangguhkan atau tanpa kehadiran kita masih bisa berjalan, ya saya kira kita harus mengutamakan kepentingan anak-anak kita. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya, Betul. betul. Iya. Kami harap kami dengan baik-baiknya demi kenyamanan anak-anak kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi kami Iya. ingin melihat putra-putri Bapak Ibu tersenyum ceria di 171. Nggak ada yang bingung lagi. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang takut, nggak ada yang khawatir. Itu yang pertama. Pintar tuh nanti Bapak dan Ibu. Pintar tuh nanti. Yang penting yang pertama dulu adalah anak-anak nyaman, senang, datang ke sekolah tidak khawatir, tapi selalu memimpikan, aduh aku punya teman baru yang baik-baik, saya punya bapak dan ibu guru yang ramah-ramah, oh sekolahku bagus, oh toiletnya bersih, dan seterusnya. Itu yang kami harapkan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi pertama apa tadi yang harus kita berikan sebagai dukungan kita untuk anak-anak kita yang akan MPLS, Bu? Besok kira-kira Mengantarkan semangat. itu harapan kami bersama ya Bapak Ibu. Iya. Adukan segala kepentingan Bapak dan Ibu yang sangat tidak urgen misalnya yang biasa. Jadi untuk demi kenyamanan putra-putri kita. Antarlah, kasihan dia bingung, celengak-celengu, nggak ada siapa dia bertanya. Mengantar dan mendampingi ke Setidak-tidaknya mereka lebih tenang. Baik, kami lanjut Bapak dan Ibu. Tadi apa yang Bapak sudah menyampaikan sedikit apa itu MPLS. Jadi judul MPLS ini MPLS ramah. Kenapa sih ramah yang diutamakan? Kebayang nggak Bu, kita ketemu orang baru terus dia manyun, nggak senyum ke kita. Iya. Iya kan Bu, maka ramah dulu. Mau kenal, mau nggak, hai nak, apa kabarmu? Jadi memang itu yang kami tekankan. Bukan hanya kami, seluruh sekolah di DKI mengupayakan adanya MPLS ramah. Senyum, itu harus. Jadi supaya anak-anak merasa nyaman. Oh, Bapak Ibu guruku baik-baik banget. Lihat aku senyum. Gitu. Jadi judul dari MPLS kita ini adalah ramah.
Jadi bukan sekedar datang dengarin terus pulang, ya. Jadi bagaimana anak-anak merasa nyaman, merindukan sekolah ini sebagai tempat kedua mereka, rumah yang baru tapi sesuatu yang mereka impikan. Itu yang kami inginkan. Jadi MPLS Ramah ini membantu murid baru mengenali potensi diri, warga sekolah, kurikulum, dan lingkungan sekolah dengan pengalaman yang sadar, bermakna, dan menggembirakan. Apa yang dimaksud aman, Bapak dan Ibu? Aman di sini adalah anti kekerasan. Jadi tidak ada kekerasan. Kami tegaskan lagi, tidak ada kekerasan di sekolah 171. Tidak ada perundungan, tidak ada intoleransi, tidak ada penindasan. Misalnya intoleransi itu, oh yang ini agama Kristen nih, nggak usah dilayani. Enggak, semua sama, dilayani dengan standar yang sama. Tidak ada perbedaan Bapak dan Ibu ya. Oh ini orang Jawa nih, dilayani dengan baik. Oh ini pendatang nih, kita dilayani dengan baik. Tidak boleh. Semua yang sudah diterima di SMP Negeri 171 mendapatkan pelayanan yang sama. Kemudian apa itu nyaman? Hubungan warga sekolah dibangun dengan 5S dan saling menghargai. Jadi tadi ya Bu, pertama datang senyum, salam, sapa. Kalau ketemu baru datang Assalamualaikum atau selamat pagi. Gitu yang kita ajarkan ke anak-anak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pas sampai di sekolah tuh anak-anak kedengaran tuh, hai, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, dan seterusnya. Jadi dia gembira. Yang pertama adalah salam, sapa, senyum, dan seterusnya. Menggembirakan. Anak belajar beradaptasi tanpa rasa takut. Jadi sekali lagi kalau ramah itu ya itu, tidak ada rasa takut. Jadi kemudian kegiatan berorientasi karakter, kesehatan, dan kesiapan belajar. Berikutnya, MPLS Ramah menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pijakan utama. Apa tujuannya? Tadi disebut oleh Bapak Suharto, yang pertama mengenal potensi diri. Jadi nanti selama masa MPLS akan digali apa potensi anak-anak Bapak dan Ibu. Anak akan memahami apa minatnya, apa bakatnya, bagaimana emosi dan kebutuhannya. Jadi semua nanti ada tes-tesnya Bapak dan Ibu ya, beberapa tes yang akan diadakan untuk mengenali minat, bakat, emosi, dan apa kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah mengenal warga sekolah. Ya tadi, pertama mengenal dulu ke sekolahnya. Oh ini SMP Negeri 171, berada di Jalan Haji Baping atau Jalan SMP 171 Jakarta. Oh, ini sekolahnya udah dikenal. Terus dikenal lagi Bapak kepala sekolahnya yang utama itu siapa. Terus seperti apa beliau gitu, dilihat dulu, kenal dulu wajahnya. Kemudian yang berikut yang ke bawah seperti disampaikan oleh Bapak tadi, kasatpelnya harus dikenal dulu karena itu sangat terkait. Mereka ada kepentingan-kepentingan apa ke TU nanti ya. Jadi kenal dulu kasatpelnya. Baru kami wakil-wakil kepala sekolah. Ya, yang terkait dengan kesiswaan saya, kemudian ada Pak Ali yang bagian kurikulum atau akademik, kemudian ada Bu Haryatun sebagai wakil Sapras. Kemudian dia akan mengenal teman-temannya. Oh nanti, oh aduh aku punya teman, satu kelas kan 36 ya Bu, 36, 35. Berarti dia memiliki teman satu kelas aja 35 orang. Itu yang harus dia kenal terlebih dahulu. Kemudian mengenal lingkungan. Lingkungan itu apa? Fasilitas sekolah. Terutama adalah toilet. Ya, karena pertama datang aja mungkin ada yang udah mau ke toilet kan? Jadi yang pertama dikenalin selain kelasnya adalah toilet. Kemudian tempat-tempat yang umum seperti perpustakaan, lab, ya ruang yang kami pakai ini adalah ruang multimedia namanya. Kemudian mengenal tata tertib, budaya, jalur aman, dan lingkungan sekitar sekolah. Jadi nanti semua selama MPLS itu akan diperkenalkan. Kemudian yang terakhir adalah mengenal kurikulum. Anak memahami cara belajar dan semangat belajar di jenjang SMP. Karena bagaimanapun cara belajar di SD berbeda dengan di SMP. Kalau di SD kan guru kelas, jadi dia hanya mengenal satu guru. Paling ada 2-3 lah, tambah olahraga dan agama. Selebihnya dia dipegang oleh guru kelas. Sedangkan kalau di SMP, setiap mata pelajaran berbeda gurunya. Kalau ada 10 mata pelajaran, berarti paling tidak yang harus mereka kenal. Sampai di sini kira-kira paham ya Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Makin paham. Paham, Bu. Kalau Ibu mau ngobrol, tolong dimatikan itunya ya Bu.
apa namanya speakernya. Isi MPLS dibuat dekat dengan kehidupan murid dan mudah dipraktekkan di rumah maupun di sekolah. Jadi nanti ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu yang akan diberikan. Apa aja sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nanti dijelaskan dalam materinya. Kemudian ada pagi ceria. Jadi pagi itu tidak langsung belajar, Bu. Pagi itu anak-anak akan senam dulu, nyanyi dulu rukun dengan teman, kemudian senam anak Indonesia hebat. Jadi pagi itu menggerakkan fisiknya dulu supaya anak-anak fresh setiap hari. Kemudian ada sopan santun bermedia sosial, itu materinya. Kenapa ini penting? Karena kita lihat banyak anak-anak yang apa sih Mungkin. terlampau jauh dalam bermedia sosial, padahal umurnya belum mencukupi. Jadi nanti akan diberikan bagaimana cara bermedsos sehingga anak-anak jangan sampai kebablasan. Kemudian ada juga budaya 5S, Indonesia Asri, maksudnya Asri itu aman, sehat, resik, dan indah di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga materi rukun sama teman. Yang berikutnya, hari pertama itu nanti kami share jadwalnya Bapak dan Ibu di grup ya. Ini hanya secara apa namanya secara umum aja kami sampaikan, secara detailnya nanti bisa dibaca di jadwalnya. Hari pertama salam sapa, upacara pengenalan diri, hubungan sekolah, lingkungan dan karakter. Kemudian yang kedua pagi ceria ini tetap ya setiap harinya. Kemudian ada pengukuran denyut jantung, tes fleksibilitas, ruang perjumpaan dan siaga bencana. Di hari ketiga ada identifikasi sosio-emosional, asesmen literasi numerasi, bakat minat, literasi digital, dan NAPSA. Kemudian hari keempat ada sahabat hebat, ciri khas sekolah, motivasi belajar, dan asri. Hari kelima pagi ceria, unjuk karya penutupan, refleksi, dan doa. Bapak dan Ibu, nanti anak-anak selama masa MPLS di hari terakhirnya akan unjuk bakat, unjuk minat. Jadi bagi yang bisa misalnya musik, silahkan ditampilkan di hari terakhir. Kemudian yang bisa puisi, yang bisa segala macam, ada bakat minatnya ditunjukkan. Tidak hanya masalah ini, juga bisa yang bagi anak-anak yang bisa membuat karya, silahkan ditampilkan di hari terakhir. Jadi mohon dibantu Bapak dan Ibu ya, didorong anak-anaknya supaya menampilkan yang terbaik dan kami bisa lebih cepat mengenali bakat minat dan kemampuannya. Ya, ini yang tadi yang kami sebutkan, tes-tes tadi. Ini apa nih yang nggak boleh terjadi di MPLS? Yang nggak boleh terjadi tidak ada perpeloncoan atau kekerasan. Nggak boleh tuh misalnya anak OSIS mempelonco adik-adiknya. Hei, kamu gimana? Coba cepat ambil pungut sampah di sana. Atau bawa ini, bawa itu. Nggak boleh. Semua dilakukan secara sopan, secara ramah. Tidak boleh ada perpeloncoan. Tidak ada pungutan biaya atau bentuk pungutan lainnya. Jadi MPLS-nya gratis. Jangankan MPLS-nya, Bu. Sekolahnya juga gratis. Tidak ada aktivitas yang tidak relevan dengan MPLS. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan MPLS. Tidak ada atribut tidak edukatif atau memberatkan. Nanti paling ada identity card-nya itu ya Bu, nanti warnanya akan di-share sesuai kelasnya. Alumni tidak dilibatkan, kemudian murid yang membantu panitia harus memenuhi kriteria. Yang di sini ada anak-anak OSIS, anak-anak yang sudah terlatih dalam membantu kegiatan di sekolah. Sangat habis, Pak. Di baru. Apa peran Bapak dan Ibu? Jadi ketika udah mengantar besok tidak berhenti di situ ya Bu, Bapak. Oh ini udah dibawa nih anak-anak udah diantar ke 171. Udah selebihnya serahkan ke Bapak Ibu guru. Tadi katanya mau berubah, mau menjadi lebih baik, mau disiplin. Ya udah, nggak begitu kan Bapak Ibu ya? Gimana dong sebaiknya? Apakah atau memang seperti itu? Udah diantar ke 171 tuh mulai besok pra MPLS. Terus selebihnya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana Ibu Yuyun? Tetap dipantau terus Bu kegiatannya saya. Oh, tetap Tetap dipantau. kita pantau terus Ya, ya terus kegiatannya. bagaimana lagi Tidak akan saya. Ya. Kalau Jadi mamanya semua Dion, kegiatan anak saya mamanya, selalu saya pantau. menurut mamanya Dion dipantau tadi kata Ibu Yun. Terus mamanya Dion gimana Bu? Dibuka dulu Bu, speak.
Selalu merhatikan, Bu. Tetap dipantau sama Iya, dipantau, diperhatikan. ditanya Kegiatannya nanti tetap selalu kegiatannya diperhatikan. apa tadi bisa. Iya, baik. Jadi intinya sekolah bukan satu-satunya tempat anak-anak belajar. Sekolah bukan satu-satunya tempat anak bertumbuh. Peran ibu-ibu dan bapak di rumah jauh lebih penting dari sekolah. Kenapa? Karena di sekolah hanya berapa jam, Bapak Ibu? Kalau dari setengah 7 sampai jam 2, berapa jam tuh, Bu? 8, 9, 10. Kira-kira berapa jam tuh, Bu? Kurang Ada lebih 10 jam? 7 jam. Kurang lebih 8 jam. Hanya 7 7 jam, jam. katakan lebih kurang 7 jam. Jam. Kita sehari ada berapa jam? 24 jam, kan? Berarti sisanya 7, 24 jam. 24 kurang 7 berarti berapa tuh, Bu? Ada 17 jam di rumah. Iya. 7 jam di sekolah, 17 jam ada di rumah. Mana yang lebih besar porsinya itu, Bu? Apakah di sekolah atau di rumah? Di rumah, Bu. Di rumah. Di Iya, rumah. berarti peran Bapak dan Ibu jauh lebih penting dari peran kami, Bapak dan Ibu guru di sekolah. Sekolah. Dari segi waktunya aja udah kami 1/3, Bapak dan Ibu 2/3-nya. Artinya apa? Peran Bapak dan Ibu sangatlah urgent keberhasilan putra-putri Bapak Ibu. Nggak bisa nanti gimana sih sekolah tuh anak saya kok jadi begini? Nggak bisa. Bayangkan, Bu, jumlah guru di 171 ada lebih kurang 40 gurunya saja. Jumlah siswa 860 orang. Berarti satu guru menghandle berapa puluh orang. Sedangkan ayah dan ibu di rumah aja punya anak 2, 3, merasa kewalahan nggak, Bu, menghadapi anak-anak zaman sekarang? Kewalahan, Bu. Iya, dan kami rasakan juga, Bu, kami juga yang guru ngerasain, kami juga punya anak di rumah. Lebih mudah kami nyuruh anak anak yang di sekolah mendidik anak di sekolah daripada kami sendiri di rumah. Iya, jadi kami udah mencurahkan tenaga pikiran di sini, belum tentu kami bisa mendidik anak-anak kami sendiri di rumah. Iya, seperti itu yang kita rasakan, Bapak dan Ibu. Jadi artinya peran Bapak dan Ibu, dukungan Bapak dan Ibu untuk memantau, mengawasi setidak-tidaknya, bekerja sama dengan kami, sangat membantu kesuksesan putra-putri dan Bapak dan Ibu. Itu yang utama ya, Bapak dan Ibu. Jadi MPLS ini kami tujukan, rapat ini diadakan, sekali lagi yang utama adalah meminta dukungan Bapak dan Ibu supaya anak-anak kita ini bisa bertumbuh kembang dengan baik. Mari kita bekerja sama intinya ya, Bapak dan Ibu. Peran Ibu dan Bapak tuh itu. Baik, Bu. Ini juga nih, jalin komunikasi. Memang komunikasi kan tidak hanya, kalau udah masuk gini, yang pertama Ibu menjalin komunikasi dengan siapa di sekolah? Guru. Selain guru, apa dulu? Siapa dulu? Ada ibunya, ada bapaknya di sekolah tuh namanya apa? Wali murid. Wali kelas. Wali murid. Dulu yang pertama ditahu ya Bapak Ibu ya. Oh, anak saya misalnya 7A. Siapa wali kelasnya? Jadi orang pertama yang Bapak Ibu hubungi, yang Bapak Ibu jalin komunikasinya adalah wali kelas. Ada apa-apa, hubungi wali kelasnya. Jadi jangan langsung ke kepala sekolah, hubungi Pak Harto aja deh. Ya Bapak nggak ngerti anak segitu banyak. Tapi kalau Bapak dan Ibu menghubungi wali kelasnya, insya Allah dipahami karena memang itu udah menjadi bagian tanggung jawab dari wali kelas. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak udah sampai di sini, yang pertama nanti pas besok pra MPLS sudah tahu tuh wali kelasnya. Tanya siapa wali kelasnya, minta nomor HP-nya. Jadi kalau ada apa-apa dengan putra Bapak dan Ibu, hubungi wali kelas. Begitu ya Baik. Bapak dan Ibu. Baik, Bu.
Baik, Sudah Bu. bisa dimengerti ya Bapak Baik, Ibu. Bu. Jadi besok yang utama Bapak dan Ibu ketika mendampingi anak-anak, tanya siapa anaknya kelas berapa, nanti hari ini juga akan di-share. Terus wali kelasnya siapa, kalau perlu berkenalan. Oh, mana sih ibunya, bapaknya? Setidak-tidaknya Iya, ketemu di jalan, itu ibunya anak saya, bapak wali kelasnya anak saya. iya, Setidaknya baik, Bu. salam, Baik, Bu. assalamualaikum, atau selamat pagi. Bu. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Baik, baik, Bu. Jadi kami memberikan pengarahan ini lebih dari apa yang harus kita lakukan untuk membantu anak-anak kita mampu beradaptasi dengan baik dalam MPLS ramah. Kemudian yang berikutnya, tentu kerjasama yang kami harapkan adalah kalau di rumah ini, mendampingi kebiasaan harian. Ibu di rumah kalau anak-anak pulang ditanya nggak Bu, apa yang pengalamannya di sekolah atau dibiarkan aja atau gimana? Atau Bapak dan Ibu lagi nggak ada di rumah, setiap anak pulang, Tanya, Bu. Tanya, Bu. Tanya, tanya Bu. kan? dia tanya apa saja jadi sekolah. Apalagi nih pas baru-baru ya Bu, ditanya pas pulang ya gimana nak Iya, tadi? Enak nggak teman-temannya? iya, Enak betul. nggak sekolahnya? Enak nggak Bapak Ibu gurunya? Ada hambatan nggak yang dirasa? Ada kendala nggak nak? Ada masalah nggak ditanya Bu ya? Kalau ada ceritaan ke Ibu, ceritaan ke Bapak, nanti kami akan bantu nak. Kami akan hubungi wali kelasnya atau bagaimana. Jadi besok pas pulang dari pra MPLS langsung ditanya Bu, gimana perasaanmu nak? Enak? Teman-temannya enak? Sekolahnya enak? Kalau ada masalah cepat disampaikan sehingga kami bisa membantu setidak-tidaknya mengidentifikasi masalahnya. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Baik, kita Bu. urut-urut nih yang pertama dulu. Pertama besok diapain anak-anaknya? Iya, di sini antar. Ya, Di anak-anak tenang, diajarkan apa? Senyum, salam, sapa yang tadi yang dipeluk anaknya, tidak usah takut ya nak. Tenang, di sini kamu akan bertemu Bapak dan Ibu guru yang akan membantumu, ada teman-teman barumu. Tenang nak, gitu ya. Diberikan semangat. Semangat. Kemudian yang pertama Ibu setelah itu tanya tuh balik kelasnya siapa, kalau bisa kenalan, biar tahu nomor HP-nya paling tidak udah harus tahu. Sehingga kalau ada apa-apa Bapak dan Ibu langsung hubungi wali kelasnya, nggak usah hubungi Pak Harto ya. Ya, Hubungi. baik, Bu. Ya, Iya, Bu. Sampai di Ya. sini Bapak dan Ibu dipahami? Paham, Bu. Yang main coret-coret ini nih ada yang mulai nakal nih, main coret-coret. Ya, sekarang kita buat komitmen ya Bapak dan Ibu. Mari kita satukan satu bahasa antara rumah dan sekolah sehingga anak merasa aman. Jadi kenapa ini kami harus mengadakan Zoom dengan Bapak dan Ibu? Kami itu ingin menjalin kerjasama dengan Bapak dan Ibu. Komitmen kita yang pertama, mari kita mendukung tata tertib sekolah dengan bijak dan konsisten. Nanti kan selama masa MPLS, itu kan diperkenalkan dengan tata tertib. Jadi apa yang udah ada dalam tata tertib itu, Bapak dan Ibu harus dukung gitu. Misalnya, masuknya 6:30, berarti sebelum 6:30 udah harus di sekolah. Tugas Bapak dan Ibu membangunkan, menyiapkan, sehingga anak itu bisa nyampe di sekolah paling di 6:20, supaya nggak khawatir terlambat. Kemudian tidak membandingkan anak, fokus pada kemajuan dan proses adaptasinya. Jadi jangan membanding-bandingkan, kok sih itu bisa nak, kok kamu enggak? Tidak usah dibanding-bandingkan. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Mungkin aja dia pintar lukis, tapi yang satu tidak pintar menyanyi. Ya begitu ya Bu, semua anak udah punya kelebihannya masing-masing. Ya, betul, Bu, betul. Iya memang begitu, jadi jangan disamaratakan. Misalnya abangnya pintar sekali juara terus Bu, tapi dia masih dipanggil terus, ada masalah. Ya nggak begitu, memang anak tuh hadir dengan dirinya sendiri. Nggak bisa disama-samakan. Itu Bu, anak saya yang pertama tuh juara Bu, nggak pernah nyusahin saya. Ini anak saya yang kedua, ini saya dipanggil terus sama guru BK. Nggak begitu ya Bu. Anak hadir dengan ciri khasnya masing-masing. Kemudian menyampaikan kendala anak lebih awal kepada wali kelas atau BK. Iya, seperti yang kami sampaikan tadi ya Bu. Di hari pertama saja besok, sudah langsung ditanya anaknya, kendalanya apa nak? Misalnya anak merasa tidak nyaman atau apa yang kamu rasakan? Kok aku nggak senang Bu, aku nggak nyaman. Tanya Bu ya, kendalanya apa nak? Bicarakan dengan wali kelasnya.
itu Bu, katanya teman-temannya nggak bersahabat. Nanti dibicarakan dengan wali kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi besok yang utama yang Bapak Ibu lakukan setelah anak-anaknya selesai pra MPLS, tanyakan bagaimana perasaannya, kemudian apa yang dia rasakan, ada kendala atau tidak. Kalau ada masalah, segera bicarakan dengan wali kelas. Kemudian Bapak dan Ibu mendorong anak rukun, sopan, dan peduli kepada teman. Jadi kalau ada misalnya dia cerita, itu Bu, aku selalu apa namanya, temanku yang itu kok kayaknya galak dan sebagainya. Tanya balik lagi Bu, coba nak kamu beradaptasi, menyesuaikan, kenapa dia galak tadi, gitu. Jadi jangan langsung terima, oh ya siapa yang galak itu, nanti aku lapor. Tanya kenapa, jadi harus tanya dulu kenapanya. Kemudian menjadi teladan dalam berkomunikasi, disiplin, dan penggunaan gawai. Ini nih sangat ditekankan kemarin oleh Kasih bidang SMP, bahwa Kabid bidang SMP itu terutama penggunaan gawai ini. Gawai yang utama kita kenalkan handphone ya Bapak dan Ibu. Tapi sejenisnya bisa handphone, bisa laptop, bisa apapun yang berkaitan dengan itu. Mohon Bapak dan Ibu, ya, kami juga kebetulan punya kebijakan di sekolah itu tidak boleh bawa HP, kecuali diminta oleh guru bidang studinya. Jadi ini dulu yang pertama yang Ibu pahami ya, penggunaan gawai ini. Jadi besok, mungkin untuk besok masih boleh bawa HP dulu. Kalau memang supaya paham. Tapi sebenarnya untuk selanjutnya tidak diperkenankan bawa HP, kecuali. Jadi malamnya di grup Bapak dan Ibu akan dikasih tahu. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia bawa HP besok. Boleh tuh Bu disiapkan HP-nya. Tetapi sampai di sekolah itu dikumpulkan. Sudah tersedia lokernya masing-masing di ruang wakil kepala sekolah. Jadi hanya dipakai pada saat jam mata pelajaran tersebut. Jadi Bapak dan Ibu di sekolah 171 bahkan hampir seluruh DKI ini tidak menggunakan HP. Jadi tidak boleh dibawa sehari-hari ya Bu. Nah, ini dulu yang pertama. Kalau di sekolah udah dibatasi, berarti di rumah diapain Bu? Supaya seimbang. Batasin. Dibatasin benar ya Pak. Kata dibatasin ini tepat. Dibatasin, bukan tidak boleh sama sekali juga ya Bapak dan Ibu, dibatasi. Karena apa? Kalau di sekolah udah tidak boleh, tapi di rumah dibiarkan, yang nggak berjalan. Jadi di rumah juga ada batasannya. Mungkin hanya 1 jam atau 2 jam, terus jam berapa sampai jam berapa, selebihnya diambil lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Jadi jangan membiasakan anak-anak kita supaya aman, supaya udah kasih aja HP. Dia nggak rewel kayaknya kalau main HP, tenang, dia mau main apa. Ya nggak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Dinas Pendidikan sangat perhatian pada masalah ini karena memang memberikan dampak yang luar biasa, terutama dampak negatifnya bagi perkembangan anak. Kita lihat anak kalau udah sangat adiktif, udah sangat ketagihan, diambil HP-nya sebentar udah kayak orang gila. Udah tantrum. Udah nggak jelas. Udah bingung, kayak orang bingung aja. Baru diambil HP-nya. Karena apa? Karena memang dari kecil udah dibiasakan. Oleh karena itu, karena di sekolah juga ada pembatasan penggunaan HP, maka kami berharap di rumah juga berlaku ketentuan ini ya Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Jadi jangan supaya nyaman, udah nih main HP aja nak. Main game. Sampai kadang tidurnya sampai jam 11, 12. Ya besok otomatis terlambat lah. Kalaupun cepat juga wajahnya nggak segar karena kurang tidur. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi dukungan Bapak dan Ibu sangat kami harapkan, terutama mendukung tata tertib sekolah, tidak membandingkan anak, kemudian menanyakan jika ada kendala, kalau ada kendala segera bicara dengan wali kelasnya, mendorong anak-anak kita berlaku sopan, kemudian bekerja sama dalam pembatasan penggunaan handphone terutama ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Sebelum kami tutup, saya ingin share dulu tentang tata tertib untuk besok ya Bapak dan Ibu ya. Coba. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, saya share dulu apa saja besok yang harus kita lakukan.
Ya, kami sudah dengan tim sudah membuat tata tertibnya. Yang pertama tentang kehadirannya, Bu. Hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi kan mulainya jam 6:30. Berarti sebelum 6:30 udah berada di sekolah ya, Ibu Bapak. 6. Iya. Iya. Bu ya. Yang pertama ya. Ya, Bu. Kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPL dari awal sampai hingga selesai. Jadi nggak boleh tuh 5 hari MPLS-nya cukup sehari aja atau 2 hari aja atau 4 hari aja. Harus diikuti mulai dari pra MPLS jadi 6 hari ya. Pra MPLS sampai terakhir di hari Jumat. Jadi ada berapa hari Bapak Ibu? 5 5. hari. Ada 6. Ada 6 hari dengan hari besoknya ada dengan pranya. Pranya juga wajib diikuti. Jika berhalangan hadir karena sakit atau alasan penting, wajib menyampaikan izin kepada panitia melalui orang tua atau wali. Jadi sampaikan izin kepada wali kelasnya ya, Bu. Oh, maaf, Ya, anak saya Bu. sakit, tidak bisa ikut MPLS. Kalau sakit kan masa kita paksa untuk datang ya, Bu? Nggak mungkin kan? Tapi disampaikan, diinfokan, jangan didiamin. Oh, itu Bu, datang karena sakit tapi didiamin. Kan tadi udah pegang nomor HP wali kelas kan, Bu? Ya. Iya, Iya, Bu. udah tahu nomor ini tinggal di WA aja. Maaf ya Bu, putra saya tidak bisa hadir karena hari ini sakit. Mohon doanya Bu ya, semoga cepat sembuh. Begitu. Kemudian untuk pakaian. Pakaiannya masih menggunakan seragam SD Bu ya. Kalau besok pakai batik dulu, batik SD. Kenapa batik SD? Supaya anak-anak lebih cepat kenal teman dari SD-nya dulu gitu. Kan masih bingung tuh mana teman barunya kan. Jadi paling tidak dia nyampe di 171, oh itu yang satu batik dengan dia kan otomatis berarti satu sekolah kan. Ya, walaupun itu dia paling tidak akan bergabung dulu dengan teman-teman SD-nya sebelum dia mengenal teman barunya. Kan dia belum tahu tuh mana temannya satu kelasnya kan. Iya. Pertama datang besok paling yang dia kenal adalah teman satu SD-nya. Maka besok gunakan batik SD supaya anak-anak Bapak dan Ibu, anak kita lebih cepat mengenal teman satu SD-nya dulu untuk beradaptasi di hari pertama. Kemudian menggunakan sepatu dan kaos kaki sesuai ketentuan sekolah. Udah pakai sepatu yang penting hitam aja dulu ya Bu. Nanti untuk penjarahan tata tertibnya ya. Yang penting sepatu hitam, kaos kaki putih. Menjaga kerapian dan kebersihan diri selama kegiatan berlangsung. Ya Bu, namanya baru anak-anaknya dirapiin dari rumah, kelihatan cakep, kelihatan bersih ya. Ya. Kemudian berpotongan rambut rapi tidak panjang, pola 3-2-1 bagi laki-laki. Jadi dari sini 3 gitu loh, dari sini 2, di belakangnya 1 gitu maksudnya ya Bu ya. Ya. Oke, Bu. Jadi kalau hari ini putra bapak dan ibu masih kelihatan panjang rambutnya, dipotong dulu ya Bu, biar besok kelihatan rapi ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, Bu. Iya, jadi nanti pulang cek deh rambut putranya. Oh, anakku udah panjang nih rambutnya. Cepatlah. Kata Mem Suji tuh harus rambutnya dirapiin biar kamu wajahnya cakep ke sekolah, biar rapi kelihatannya. Iya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagi yang putri, kalau tidak berkerudung, diikat ya Bu rambutnya kalau panjang. Kalau putrinya tidak pakai kerudung, rambutnya panjang, tolong diminta diikat. Sudah paham sampai di sini Bu? Paham, Bu. Paham. Jadi pakaiannya pakaian seragam SD. Kalau khusus besok pakai batik. Kalau hari-hari lainnya sesuai dengan hari-hari waktu SD. Kemudian berikutnya, sikap dan perilaku. Menghormati kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, panitia, dan sesama murid. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan ayah dan bunda mengingatkan putra-putrinya di sekolah ya Nak. Hormati Bapak dan Ibu guru, teman-teman disayang. Jadi kalau ada orang lebih tua kamu hormat. Ya. Kemudian bersikap sopan, menjaga nama baik diri sendiri, tidak melakukan tindakan mengganggu jalannya kegiatan, menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan toleransi. Kemudian kegiatan MPLS. Seperti kami sampaikan tadi, kegiatan MPLS ini wajib diikuti dari hari pertama, mulai dari pra sampai hari Jumat. Memperhatikan materi disampaikan oleh narasumber, aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diberikan. Karena kami juga nanti akan memperhatikan mana anak-anak yang disiplin,
mana anak-anak yang terfavorit, mana anak-anak yang paling rajin, jadi akan teraktif, membawa perlengkapan yang telah diinformasikan sebelumnya, menjaga kebersihan dan kerapihan tempat kegiatan. Begini ya Bapak dan Ibu, untuk perlengkapan, kan kami ini menjalankan program gerakan bersama tanpa sampah. Jadi tidak ada sampah di sekolah kami itu, tidak ada tong sampah gitu ya Bu. Tidak ada tempat sampah. Hanya ada beberapa tong sampah yang untuk milah sampah sedikit. Jadi dari rumah siapkan tempat minumnya di bawah gitu Bu ya. Karena di sekolah dianjurkan untuk tidak memakai bahan-bahan sekali pakai seperti plastik, botol-botol minuman, begitu ya Bu. Jadi dari rumah besok Bapak dan Ibu siapkan putranya membawa tempat minum ya Bu, isi sekalian dengan minumnya. Jadi tidak perlu beli gelas atau apa gitu ya Bu. Ya, jadi dari rumah kalau semalam nanti malam udah langsung siapin ya Bu tempat minumnya. Udah siap semuanya kan Bu? Iya, Bu, ya. Ya, tempat bekalnya di bawah makanan, siapa tahu di rumah belum sempat makan. Besok ada jam istirahatnya makan. Ya, secukupnya. Jadi besok bawa makanan, bawa tempat minum, kemudian bawa juga disiapkan tempat sampah ya Bu. Jadi kalau ada sampahnya dibawa pulang masing-masing karena kami tidak ada tempat sampah. Ya, ini yang perlu kami jelaskan ya Bu, mohon kerjasamanya. Supaya anak ibu tidak bingung besok mau buang sampah kemana ya? Kok nggak ada tempat sampah? Ya, kami ulangi untuk yang program ini ya Bu. Jadi di sekolah ada program kegiatan gerakan bersama tanpa sampah. Jadi di 171 hanya ada beberapa tempat sampah di bawah untuk memilah sampah kalaupun ada. Jadi dipilah itu Bu, mana yang plastik. Kalau misalnya ada kegiatan kan tidak, kalau kegiatannya banyak mungkin box-box nasi itu dipilah sampahnya, di mana yang bagian plastik, mana yang botol dan seterusnya. Tetapi itu tidak diperuntukkan untuk setiap hari untuk semuanya. Itu pun hanya beberapa ya Bu. Jadi yang utama adalah kalau ada sampah dibawa masing-masing. Sudah paham sampai di sini Bu? Bu. Ambu. Ya, jadi kami berharap sekali lagi putranya disiapin tempat minum dan isi minumannya, kemudian dibekali makanan. Ya, besok juga mungkin kantin akan buka, tapi mungkin yang jual minuman aja, tetapi tetap memakai gelas masing-masing. Kemudian apa yang larangan selama MPLS? Tidak boleh melakukan perundungan, bullying dalam bentuk apapun. Jadi setiap siswa, setiap murid, tidak hanya murid sebenarnya semuanya, tidak hanya yang murid baru yang MPLS, tidak boleh melakukan bullying. Berkata kasar, menghina, mengejek dan seterusnya. Melakukan kekerasan fisik dan verbal. Ini juga Bu, tolong dicek anak-anaknya di tasnya, tidak boleh membawa barang berbahaya. Ya, seperti korek api, atau ada apalagi senjata tajam, pisau-pisau nggak boleh. Merusak fasilitas sekolah. Ya, fasilitas sekolah lengkap, insya Allah ya Bu, hampir semua ada. Mohon bantuannya supaya anak-anak terus diingatkan, keran terutama nggak usah diputar-putar sehingga rusak, kaca-kaca jendela jangan diketok-ketok takut pecah, seperti itu. Dilarang menggunakan telepon genggam saat kegiatan berlangsung tanpa izin panitia atau guru. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kalau tidak ada pemberitaan atau pemberitahuan untuk bawa HP, tidak boleh bawa HP ya Bu. Membuat keributan yang mengganggu jalannya kegiatan. Jadi tidak boleh menjadi biang kericuhan. Ya, sekali lagi untuk HP ya Bu. Kalau tidak ada pemberitahuan di grup bawa HP, berarti tidak dibawa HP-nya Bu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Paham. Paham.
Sekali lagi ya Bu, ini di grup tidak ada pemberitahuan tuh, HP dibawa. Ya udah, nggak usah ditanya lagi. Bu, besok bawa HP nggak Bu? Berarti tidak membawa HP. Kalau HP bawa, berarti ada pengumuman di kelas. Untuk kelas 7A besok diharapkan membawa HP. Nah, pasti ada pemberitahuannya. Jadi kalau bawa HP, insya Allah akan diinfokan di grup wali kelasnya. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan, berarti HP tidak boleh dibawa. Sudah paham sampai sini, Bu? Bapak? Paham, Bu. Ya. Sekarang mari kita membuat komitmen. Dan ini harusnya besoknya dengan anak-anak, tapi dengan Bapak dan Ibunya juga. Mari kita dorong anak-anak kita untuk mengikuti MPLS dengan tertib, menghormati seluruh warga sekolah, menjaga sikap dan perilaku yang baik, menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan, menjadi pelajar yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi. Slogannya, datang dengan semangat, belajar dengan gembira, tumbuh dengan karakter, sekolah aman, belajar nyaman, prestasi gemilang. Itu yang kami harapkan Bapak dan Ibu ya. Jadi datangnya dengan semangat. Tuh besok tuh udah pada semangat. Subuh-subuh udah pada siap. Semangat banget tuh pengen lihat 171. Belajar dengan gembira. Nggak ada yang sedih. Semuanya dalam keadaan gembira. Tumbuh dengan karakter. Naik kelas tapi perilakunya semakin baik. Sopan. Menghormati orang tua. Sayang teman. Sekolahnya aman. Tidak terjadi apa-apa. Jadi siapapun yang berada di sini merasa terlindungi. Belajarnya nyaman, nggak ada perasaan khawatir, pokoknya enak. Terakhir prestasi gemilang, tapi prestasi juga membanggakan. Putra, Bapak, dan Ibu, jadi selama di 171 nilainya bagus. Mudah-mudahan setelah tamat pun bisa mendapatkan sekolah-sekolah terbaik. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu. Tapi yang terutama adalah bagaimana anak-anak kita bisa nyaman, bisa merasa betah pokoknya di sini. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu dengan yang kami udah sampaikan tadi? Ya, paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah mengerti ya, Bu. Mengerti, Cukup Bu. jelas ya Bapak dan Ibu? Cukup jelas. Bu. Cukup jelas, Ya. Bu. Sebelum kami buka sesi tanya jawab, mari kita jadikan MPLS Ramah sebagai awal yang baik buat anak-anak kita. Anak Bapak dan Ibu juga menjadi sekaligus anak-anak kami. Semoga sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, menggembirakan, dan penuh kasih sayang. Dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti karena keberhasilan pendidikan anak tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kita perlu berjalan bersama. Ya Bu, saya ulangi sekali lagi closing dari saya. Kita perlu belajar berjalan bersama. Jadi mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama-sama, saling mendukung supaya anak-anak kita sukses ke depannya. Saya tutup dengan sebuah pantun, ke taman sekolah menanam melati. Saat cerah. Mari bersama mendidik sepenuh hati, anak bahagia sekolah pun ramah. Cakep. Iya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal yang perlu Bapak dan Ibu tanyakan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sudah keluar. Baik, terima kasih kepada Ibu Sujiati SPD selaku Ketua MPLS dan Waka Kesiswaan yang sudah menerangkan secara gamblang, secara panjang lebar mengenai MPLS yang akan kita laksanakan mulai besok para MPLS dan MPLS dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk saat ini kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 7, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab yang nanti akan langsung dijelaskan oleh Ibu Sujiati. Untuk termin pertama, kami persilahkan untuk 3 pertanyaan.
Pertanyaan. Raise Silakan hand. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Suruh raise hand, Bu. Diminta raise hand. Silakan Bu. Oke, bisa membuat banyak pizza. Iya. Ibu izin. Mungkin bisa. Bu Sherly, silakan di unmute Bu Sherly. Nanti yang kami buka adalah yang raise hand. Kami buka mic-nya. Ya, Sherly bukan co-host lagi. Bu Sherly, diulangi, silakan Ya, dibuka mic. ada pertanyaan Bapak Ibu? Itu ada yang buka raise hand, Bu Sherly. Mama Akila pertama. Kami ulangi. Mungkin ada yang mau bertanya. Ibu Sherly, itu yang raise hand ada Mama Akila, ada Amando, ada Fauzia Kamila. Iya, Jadi silakan Bu. ini sesuai urutannya. Kami buka mic-nya ya, Bu, Bapak Ibu yang mau bertanya. Ali suaranya nggak kedengeran. Ali, tolong suaranya. Tes. Udah. Suara saya kedengeran, Bu. Kami sekalian mengingatkan kepada Bapak Ibu orang tua mungkin yang belum mengisi link daftar hadir yang sudah di-share oleh operator kami, silakan untuk mengisi dulu. Cek. Bu Sherly, suara saya ada? Ya tadi siapa Pak Ali yang bertanya di sini nggak? Itu ada Mama Akila. Saya buka mic-nya Nggak ya. kelihatan. Silakan Mama Akila. Assalamualaikum, mohon maaf Ya. Pak Ali, saya ingin bertanya. Jadi waktu itu kan adik saya sudah keterima di SMPN 171 ya, Pak sejak Ali, tolong bisa tanggal 18. ini nggak? Volumenya ditambahkan, nggak kedengeran. Sebentar Bu, itu Mama Akila sebentar ya. Suara saya gimana Bu Sherly? Kecil suaranya nggak jelas, kurang kencang. Hah? Kurang kencang Pak Ali. Halo tes. Bentar dulu, mic saya kayaknya bentar. Mic. Bentar Bu. Mic-nya di mana sih? Mic sama speaker. Mic. Baik, apakah sudah Tes. boleh bertanya Bapak? Tes. Nggak kelihatan dengeran. Bentar Bu. Udah. Silakan Bu Mama Akila. Oke, baik Bapak, saya ulangi pertanyaannya ya Pak. Jadi adik saya kan sudah keterima ya Pak di SMPN 171 sejak tanggal 18 Juni melalui jalur non-akademik. Namun karena baru dimasukkan ke grup beberapa minggu yang lalu, kami baru mengetahui karena adanya link pengisian data dari tetangga saya yang juga anaknya diterima di SMPN 171. Nah, mohon izin bertanya, apakah pengisian data tersebut masih bisa dilakukan ya Pak? Dan apakah jika belum mengisi akan berpengaruh pada NIS dan pembagian kelas besok Pak? Baik, ya. Oke. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Pak Ali ya. Ya silakan Pak Ali, silakan Ya, dijawab. baik, terima kasih. Saya izin, kedengeran nggak suaranya Bapak Ibu semuanya? Dengar ya? Oke. Begini Bapak Ibu, siswa baru baik dari semua jalur, yang pertama prestasi akademik, non akademik, terus afirmasi, KJP, domisili, dan semuanya itu kemarin sudah dibuatkan grup masing-masing. Kalau memang misalnya baru masuk menjadi anggota grup, itu memang mungkin informasinya terlambat. Nah, di saat ini atau di waktu ini sekaligus kami akan menginformasikan bahwa Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar link ini link ruang siswa, silakan diisi. Kalau kemarin kami lihat di sistem itu dari 269 siswa baru yang terdaftar
maaf, 279 siswa baru yang terdaftar, baru ada 269. Jadi kurang lebih ada 10 orang lagi. Nah, akibatnya kalau tidak mengisi itu Bapak Ibu, kartu MPLS tidak bisa dicetak. Sehingga nanti Bapak Ibu pas saat hari Sabtu besok atau Senin dan seterusnya kebingungan. Ya, kartunya nggak ada, kelasnya masuk kemana juga nggak ketahuan. Maka itu Bapak Ibu silakan yang belum mengisi, kami masih buka sistemnya. Kalau boleh kami informasikan Bapak Ibu tinggal klik di HP Bapak Ibu, yaitu pakai Google Chrome, ya, itu diketik p171.net. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, klik p171.net. Ya, saya share screen ya Bapak Ibu ya, biar sekaligus saya sekaligus buat simulasi. Ya, sebentar Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Bu Sherly sudah kelihatan? Tolong. Ini baru ada double klik to enter ya. Nah, sudah. Sudah ya, yang lain sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang diketik Bapak Ibu di Google Chrome p171.net. Nah, ini nanti akan ketemu seperti ini. Tinggal diisi Ibu nomor sidaniranya. Nomor sidanira itu nomor pendaftaran murid baru Ibu Bapak. Nah, diklik di situ. Passwordnya adalah tahun lahir. Tahun lahir 4 digit, bulan lahir 2 digit, dan hari lahir 2 digit. Tanggal lahir maksudnya. Jadi ada 8 digit password. Nah, nanti diisi sini captcha-nya, yaitu tinggal menjawab pertanyaan ini. Sehingga nanti pada saat Ibu masuk, di situ akan diminta melengkapi data. Nanti Bapak Ibu diminta akan melengkapi data, baik dari suruh ngupload kartu keluarga, suruh ngupload foto anak Bapak Ibu menggunakan foto HP saja, tapi backgroundnya merah, menggunakan seragam SD hitam putih, atau maksudnya baju putih. Terus nanti disuruh ngupload akte dan lain-lain, di situ ada. Cukup di foto aja itu, kartu keluarganya dan lain. Tapi mohon izin fotonya yang jelas. Karena kalau misalnya fotonya agak burem atau apa ya, itu nanti tidak diverifikasi oleh admin. Ya, jadi di situ diisi data semuanya, orang tua, alamat dan lain-lain gitu. Kalau saya berharap yang diupload datanya jelas Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi setelah diupload Bapak Ibu, nanti setelah diupload Bapak Ibu akan diverifikasi oleh admin, nanti akan dapat balasan oke, keluar datanya, nanti bisa cetak kartu MPLS langsung dari situ. Bisa juga nanti langsung masuk ke daftar hadir anak Ibu, masuk ke kelompok mana, apakah kelompok A, B, C, dan seterusnya. Jadi pertanyaan Ibu atau wali dari Amando itu sekaligus untuk yang lain yang belum mengisi ruang siswa, dipersilahkan. Masih ada waktu hari ini, besok ya, kalau bisa hari ini atau sambil selesai. Kalau memang belum selesai, ya silakan ditanyakan di grup WA. Dan untuk Bapak Ibu yang belum masuk grup WA, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor saya, boleh ya. Nomor saya tolong dicatat yang belum dapat ya, yang belum masuk grup ya. Jadi nanti biar kami informasikan ke adminnya. Kebetulan ini adminnya sedang ada kegiatan, jadi tidak bisa. Ini nomornya 08
571 6625 322. Kami ulangi 08 571 6625 322. Untuk pertanyaan Ibu Amando, mungkin jawabannya sekaligus untuk Bapak Ibu semua, ya. Nah, itu pertanyaan apa untuk nanti ikut bergabung ke grup. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Silakan dilanjutkan kalau ada pertanyaan yang perihal lain. Ya, Bu terima Sherly, kasih Pak silakan. Ali. Ya, terima kasih Pak Ali atas penjelasannya. Mungkin nanti bila kurang jelas, sudah diberikan nomor HP dari Pak Ali, bisa langsung menanyakan langsung kepada Pak Ali untuk mengenai siswanya yang belum terdaftar atau masuk ke dalam WA Group. Ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan. Ibu Fauzia Kamila, silakan. Ya, Bu, silakan Ibu Fauzia. Ya. Halo, Assalamualaikum. Saya wali murid dari Fauzia Kamila. Saya izin bertanya, Bu. Besok untuk masalah seragam hari pertama kan diinfo di grup baju merah putih. Tapi tadi diinfo sama Ibu Sujiati pakai batik sekolah masing-masing ya? Itu untuk bawahannya rok putih atau rok merah ya, Bu? Atau Batik. sesuai dari sekolah? Besok bawahnya. Ya, silakan Bu. Ya, langsung jawab. Langsung kami jawab ya Bu untuk besok. Atasannya kan batik. Sesuai dengan yang di SD-nya aja Bu. Biasanya pakai apa gitu ya? Ya disesuaikan dengan SD-nya. Kalau putih silakan putih, kalau merah merah. Jadi sesuaikan dengan SD-nya. Ya. Jangan banyak-banyak, Epi, ntar gua nggak Ya, demikian kebagian. Ibu Fauzia sudah jelas. Jadi besok berseragam batik, bawahnya disesuaikan dengan seragam SD. Merah atau putih biasanya dari SD-nya. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan lagi. Atau sudah cukup jelas? Kami masih memberikan kesempatan pertanyaan. Ibunya Jaidon, silakan. Silakan Bu. Ibu Jaidon. Ibu silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, tadi udah sampaikan untuk besok anak-anak menggunakan baju batik dan jam 6:30 pagi untuk masuknya Ibu ya, membawa tumbler tempat makan. Pertanyaan saya berikutnya adalah anak-anak sudah memakai kartu MPLS dan untuk tali name tag apakah bebas atau akan nanti diberikan ketentuannya setelah Zoom ini? Dan untuk persiapan-persiapan lainnya berarti akan disampaikan besok ya Bu ya kepada anak-anak saat mereka mengikuti pra MPLS. Ya, baik. Ibu Suji, pertanyaannya adalah besok untuk tali MPLS-nya bebas atau ditentukan misalnya? Ya, kami udah tentukan warnanya Bapak dan Ibu. Kenapa ini kami tentukan warna per kelas supaya lebih mudah bagi kami untuk mengenalnya. Untuk nanti akan di-share di grup, tapi saya tidak apa-apa membacakan. Untuk kelas 7A warnanya merah, kelas 7B warnanya putih, kelas 7C biru dongker, 7D hijau, 7E kuning, 7F pink, 7G orange, 7H ungu. Jadi nanti akan di-share kembali, kami ulangi kalau Bapak dan Ibu sudah tahu kelasnya saat ini, kami akan bacakan kelas 7A merah ya Bu. Sekali lagi 7A merah, kemudian 7B putih, 7C biru dongker, 7D hijau, 7E kuning, 7F pink, 7G orange, 7H ungu. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Nanti akan di-share kembali di grup ya Bu. Ya, biar untuk persiapan aja. Kalau udah tahu kelasnya, disiapkan sesuai dengan kelasnya supaya kami lebih mudah. Oh, itu kelas 7A merah kelihatan dari identitasnya gitu ya Bu. Jadi wali kelasnya juga lebih gampang mengenal anak-anaknya. Ya, begitu maksudnya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Suji. Mungkin sudah jelas ya Bu, tadi sudah dibacakan bahwa untuk tali MPLS sudah ditentukan masing-masing kelasnya supaya ada bisa membedakan. Ada pertanyaan lagi? Ibunya Murni, Ibu Murni Bu, silakan. Ya, Ibu Murni Nur Syaf. Silakan Bu.
Assalamualaikum Bu. Ini kan semuanya udah pada dijelaskan ya untuk baju, tali MPLS juga. Tapi ini masalah sepatu ya Bu. Sepatu itu boleh hitam putih atau memang harus hitam semua? Kan biasanya di bawahnya itu kan ada putihnya gitu Bu. Ya, Atau untuk sementara boleh Bu, hitam ada campur-campur putihnya, tidak usah terlalu dirisaukan harus hitam benar. Silakan memakai tetapi jangan putih itu ya Bu, maksudnya putih blank putih. Ya, tapi usahakan ya paling nggak ada hitam-hitamnya, jadi warna gelap. Silakan pakai aja dulu sebentar di MLPRS ini, tidak usah dipermasalahkan sepatu, silakan pakai sepatu yang ada di rumah. oh iya, Kalau tapi memang nanti belum pas setelah atau belum pembelajaran kan kami belum keluarkan nih Bu sepatu apa yang di 171. Untuk MPLS pakai aja sepatu yang ada. ya. Oh, terima kasih Bu. Ya sudah. Sama-sama. Ya. Baik, mungkin sudah cukup jelas Ibu. Untuk selama MPLS, silakan menggunakan sepatu yang ada, asalkan jangan menggunakan sepatu putih. Untuk nanti jika sudah sekolah masuk seperti biasa, nanti akan kami beritahukan lagi untuk lebih jelasnya tata tertibnya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Selanjutnya Joy Belika. Silakan Joy Belika Pabe. Iya, halo. Mungkin bisa di ini kan Bu kameranya. Ya, dibuka Bu Iya. layarnya. Oke. Selamat pagi, Pagi Bu. Ibu dan Pagi. Bapak. Terima kasih ya untuk penjelasannya, semua sudah oke. Saya mau menanyakan untuk kegiatan besok pra MPLS itu dimulai dari jam 6:30 sampai jam berapa ya Bu ya? Dan juga pembagian untuk kelas dan pembagian kelas itu kapan dan diketahuinya oleh orang tua dan murid itu mungkin besok atau gimana? Dan juga wali kelasnya ya, mungkin sekalian kali ya Bu ya. Itu aja sih yang saya mau tanyakan. Dan selama MPLS 1 minggu ke depan itu waktunya waktu sekolah ya Bu ya, maksudnya dari 6:30 sampai dengan jam 2 siang. Jam berapa sampai jam berapa? Iya, Baik Ibu. itu aja Bu, terima kasih. Iya. Baik Ibu, pertanyaannya adalah MPLS itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian untuk mengetahui wali kelasnya, itu mungkin nanti akan dijawab oleh Mem Suji. Silakan Mem. Ya. Untuk besok pra MPLS mulai 6:30 sampai jam 10. Insya Allah selesai jam 10 ya Bu. Iya. Untuk yang mulai Senin, terima kasih Ibu udah bertanya ini. Tadi ada yang kami lupaan masalah ini ya. Untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pulangnya setelah sholat duhur berjamaah. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki putra-putri yang beragama Islam, silakan menyiapkan perlengkapan sholat. Kalau yang perempuan silakan bawa mukena ya Bu, kalau Muslim dan bisa sholat tidak berhalangan. Ya, ini yang lupa kami infokan tadi ya Bu. Terima kasih Bu Joy udah bertanya ini, jadi kami ingat. Jadi putrinya Bapak Ibu yang beragama Islam dan tidak sedang berhalangan, tolong disiapkan mukenahnya ya Bu, karena besok hari Seninnya semuanya pulang setelah sholat duhur berjamaah. Insya Allah MBG juga di sekolah ya mulai hari Senin tapi ya. Jadi nanti mulai 11:30 sampai jam 12, MPLS-nya sendiri sampai jam 11 lebih ya Bu. Tapi kita mulai MBG-nya di jam 11:30 sampai jam 12. Lanjut sholat duhur berjamaah, baru boleh pulang. Jadi sekali lagi ini sekaligus informasi yang kami sampaikan, mohon dukungan ayah bunda semuanya, tolong siapkan putrinya yang beragama Islam yang sedang tidak berhalangan sholat, siapkan mukenahnya. Supaya di sekolah tidak bingung ya Bu, sekolah memang ada di masjid beberapa aja. Kalau semua putra-putri kita nggak bawa, kan nggak bisa. Jadi yang benar-benar kelupaan, itu memang ada tersedia di masjid. Sudah cukup jelas ya Bu? Jadi untuk besok Iya, terima kasih Bu Suji. sampai jam 10. Kalau untuk hari Senin sampai Jumat. Kalau Jumat yang putrinya pulang sebelum sholat Jumat.
Tetapi yang putra sholat Jumat dulu di sekolah. Tapi tunggu dulu agendanya. Kalau kemungkinan ada perform yang belum selesai, kemungkinan bisa dilanjut habis Jumat. Tetapi rencana kami Jumat pas Jumatan udah selesai. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas? Oke, jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Izin menambahkan Bu Suci. Untuk wali kelas. Oh, balik kelas, balik Bu kelas Suci, saya. izin menambahkan. Ya, Pak Ali. Bu Suci, izin menambahkan. Ya. Sebentar, Pak Ali, sebentar. Bisa. Ya, halo. Bisa Ya, saya sebentar, bacakan Pak Ali, balik sebentar. kelasnya? Ada yang menanya. Kalau wali kelas 7A, Ibu Irawati. Nah, besok akan diperkenalkan ya Bu, nanti besok akan hadir semua. Kemudian 7B ada Ibu DQ, 7C Ibu Ernawati, 7D Pak Gufran Ismail, 7E Ibu Mardiani, 7F Ibu Elmira, 7G Ibu Fadilah, 7H Pak Didik Masuri. Besok akan diperkenalkan guru-gurunya sehingga baik ayah dan ibu maupun anak-anak bisa lebih mengenal wali kelasnya. Ya. Baik Bu, sudah cukup jelas. Nah, besok akan diperkenalkan lagi untuk lebih mengenal wali kelas daripada kelasnya masing-masing. Ya, kami masih memberikan waktu dan kesempatan jika masih ada pertanyaan. Ya, Pak Ali tadi. Izin Pak Ali, menambahkan kenapa, Pak Bu. Ali? Iya, Bu, silakan, izin Pak Ali. menambahkan. Izin Bu Suci. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kasatlak dan Bapak Ibu Wali Murid, kami hanya menambahkan dan menggarisbawahi bahwa sekolah kami sedang mempunyai program minimal sampah. Jadi tolong yang tadi disampaikan Bu Suji, Bapak Ibu, mulai tahun ini Bapak Ibu siswanya atau anak muridnya belajar di 171, setiap hari tolong dibawa bekal, bawain bekal, apa istilahnya? Bawa bekal makan dan tumbler minum atau tempat nasi. Yang pertama, gunanya untuk nanti pada saat di kantin itu nanti tidak ada plastik, yang mana belinya itu nanti dituangkan ke tempat makan atau tempat minum anak tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan kantin, jadi misalkan yang jualan es atau jual makan, kami mengupayakan tidak ada plastik dan tidak ada tempat makanan. Jadi yang beli menggunakan itu nanti dituang. Dan mohon yang punya putra-putri silakan diinformasikan. Nah, tumbler tadi juga berguna kalau misalnya pada saat dapat atau makan MBG yang biasanya anak itu sudah kenyang atau tidak berselera, bisa dimasukkan ke tempat makan dan dibawa pulang. Karena selama ini yang kita analisa bahwa anak-anak kalau sudah makan 1-2 kali lah menunya seperti itu, bosen. Jadi kebanyakan gak dimakan. Kami mohon tolong yang tidak dimakan MBG tadi masukkan ke tempat makannya, ya Bapak Ibu ya. Hasil analisa yang anak-anak yang sudah kami sekolah, yang sudah kami pantau, kebanyakan yang tidak mau membawa membawa tempat makan, kalau saya amati adalah yang laki-laki. Jadi Bapak Ibu yang tolong putra-putrinya atau laki-laki dipaksa untuk membawa itu agar nanti bisa memindahkan makanan dan yang lain-lain. Terus untuk tadi jadwal nanti akan diberikan setelah MPLS, jadwal mata pelajaran. Intinya Bapak Ibu, di sekolah kami 171 belajar intrakurikulernya 10 mata pelajarannya ada di hari Senin sampai Kamis. Sedangkan di hari Jumat itu adalah pelajaran kokurikuler yang mana pembiasaan putra-putri Bapak Ibu, baik 7 KIH dan lain-lainnya, serta proyek yang mungkin nanti temanya akan disampaikan. Yang terakhir adalah sekali lagi, kalau Bapak Ibu tadi belum mengisi ruang siswa, besok daftar namanya tidak ada, ya.
tidak ada di kelas tersebut. Namanya akan diinformasikan besok masuk kelas berapa, itu akan muncul setelah mengisi ruang siswa. Itu saja mungkin tambahannya Bu Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Yang barusan tadi sudah sedikit dijelaskan juga oleh Mem Suji mengenai gerakan bersama tanpa sampah atau Zero Waste. Anak-anak nanti diharapkan untuk membawa tumbler sendiri, membawa makanan, dan juga jangan lupa membawa kantong plastik untuk membawa sampahnya kembali pulang ke rumah, sehingga diharapkan di sekolah ini memang tidak ada sampah yang ada di mana-mana, dan kami memang tidak menyediakan tempat sampah. Mungkin begitu. Terima Ya, kasih. mungkin saya boleh tambah Ya, ya. silakan Bu Suci. Ya, baik, kami tambahkan lagi ya, Bu. Gerakan bersama tanpa sampah ini, jadi seperti yang disampaikan Pak Ali juga barusan, Mem Sirli, jadi diminimalisir Bu sampahnya, terutama sampah-sampah plastik. Jadi bantuan Bapak dan Ibu dari rumah, tolong siapkan tempat makan dan tumbler tadi. Ini berlaku tidak hanya murid ya Bapak, dan bahkan kepala sekolah membawa pulang sampahnya. Jadi memang ini di seluruh ruangan, di sudut-sudut di SMP 171 ini tidak ada tempat sampah. Dan ini alhamdulillah udah berjalan lebih dari 1 semester. Jadi kami berharap dukungan Bapak dan Ibu sehingga kegiatan atau program ini bisa maksimal berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu ya. Bisa nggak Bapak Ibu nyiapin bawa tempat makan, tempat minum? Bisa nggak Bu, Bapak? Ya, insya Allah ya Bu. Karena apa gini ya Bu, kalau Bapak dan Ibu tidak dukung gerakan ini kasihan. Misalnya anaknya nggak bawa tempat minum, mau minum gimana nggak ada wadahnya. Terus bawa tempat makan, mau beli di kantin yang pakai wadah nggak ada, dia nggak jadi karena nggak ada plastik. Jadi ini juga sangat membantu. Di samping kita melestarikan alam. Alam kita udah sangat tua Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk plastik-plastik itu sangat tidak bersahabat dengan alam. Demikian Bu. Cukup. Ya, terima kasih Mem Suji. Mungkin masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu untuk pra MPLS besok dan MPLS 1 minggu ke depan? Atau mungkin sudah cukup? Kami mengingatkan kembali Ada untuk daftar hadir. Oppo CPH 2577 Bu Sherly mau nanya kali. Oh ya, silakan. Tapi udah turun lagi. Kayaknya udah nggak ada lagi Bu Sherly. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ini ada Bu Irmala lagi nongol lagi. Mas Eka udah di screenshot, foto dulu sebentar Pak Ali. Oh ya, Pak Ali. Ya silakan Bu. Di foto udah direkam sih Bu. Udah sama Mas Farhan atau Mas Eka tuh? Mungkin bisa di on. Ibu. Ya, halo. Bu Suji silakan. Ya kami pandu ya. Pak Ali ayo tolong Bapak Ibu dibuka dulu layarnya. Iya, Kita biar akan kelihatan. foto. Di Ya. screenshot. Silakan Pak Ali diambil layarnya. Ya, baik. Halo, Assalamualaikum Open video. wabarakatuh. Ya, Bentar langsung Bu dipandu, Irmala, Pak Ali. Irmala bentar mau foto dulu. Ya, Ya, biar ada bukti kehadiran Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu layarnya videonya Layarnya dibuka, Bapak Ibu. dihidupkan. Berarti kameranya dihidupkan di foto. Ya, yang kedua. Untuk yang kedua, halaman kedua. Halaman ketiga. Udah Kak. 4, ada 10 halaman ya Bu, bentar. Kelima. Oke, udah. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah Pak Ali? Ya, sudah. Silakan Ibu Irmala ada nanya apa? Oh, ada lagi. Bu Irmala. Mungkin speakernya. Silakan Bu Irmala. Udah di mute. Ya itu, jangan di mute.
Speakernya masih di mute, Bu. Speakernya. Ya, silakan. Ya, halo. Ya, silakan, Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah untuk berkas lampiran penerimaan murid baru di SMP 171 ini dikumpulkannya kapan ya, Pak? Silakan Pak Ali. Berkas lampiran Bekas murid murid baru dikumpulkannya kapan, Pak Ali? Baik, Ibu Irmala, mengenai pertanyaan berkas yang tadi sudah diupload, kami sekolah sudah punya dokumen Bapak Ibu yang tadi lewat upload, makanya uploadannya itu paling enggak harus jelas, fotonya tidak buram dan foto kartu keluarganya tidak tidak lusuh ya, atau apa yang jelas kelihatan lah. Dan biasanya yang sudah diverifikasi adalah yang sudah rapi, udah jelas. Untuk yang dibawa cukup surat pernyataannya saja, Bu. Jadi 1 lembar saja. Ya, pernyataan menjadi murid baru yang ada materainya 1. Berapa? Materainya 1. Itu surat pernyataan yang ada 3 macam itu ya, akan mengikuti peraturan terus dan lain-lain. Itu saja yang dikumpulkan dibawa ke sekolah ya. Itu bisa dibawa kalau memang misalnya besok Bapak Ibu sudah siap pernyataannya, dibawa dan dikumpulkan per kelasnya. Nanti besok kan ketahuan kelasnya, nanti tinggal disampaikan ke bagian tata usaha. Itu saja mungkin jawaban dari kami untuk Bu Irmala. Untuk amplopnya bebas ya, Pak? Gimana Ibu? Amplop. Untuk amplopnya bebas ya, Pak? Uploadnya bebas bagaimana? Amplop, maksudnya mapnya. Untuk amplop. Map. Ya. Mapnya kalau misalnya itu sih ya kebetulan nanti dengan wali kelasnya saja, Bu, didiskusikannya biar seragam. Ya gitu ya, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sudah cukup jelas, Bu? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup jelas semua? Sudah Bu Sherly kayaknya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kami mengingatkan kembali untuk mengisi link daftar hadir. Mungkin ada yang belum mengisi, yang sudah di-share oleh operator kami. Ya, demikian Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sedikit di sini saya akan membacakan kembali rangkuman atau resume daripada pertemuan sosialisasi MPLS kita yang sedianya akan dilaksanakan mulai besok, pra MPLS dan MPLS di minggu depan sampai dengan hari Jumat. Di mana tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan dan juga Ibu Sujiati selaku Waka Kesiswaan bahwa sosialisasi MPLS ramah tahun 2026. MPLS itu sendiri kami sangat meminta dukungan daripada orang tua, peran Bapak Ibu untuk bagaimana anak-anak bisa beradaptasi, yaitu mengantar anak-anak ke sekolah dan bekerja sama jika sudah sampai di rumah orang tua untuk bisa menanyakan apa saja yang dirasakan atau dialami oleh anak-anak, sehingga ketika ada kendala, ada sesuatu yang harus kami perbaiki, kami bisa langsung mengatasinya. Dan MPLS Ramah 2026 ini ramah dalam arti bebas perpeloncoan, kemudian fokus dan adaptasi, edukasi potensi diri, kemudian perlindungan terhadap perundungan, dan juga pendampingan oleh guru, juga kedekatan emosional. Diulang Bu Sherly, mic-nya mati. Ya, baik. Ramah MPLS 2026 dalam artian kamu aman, kamu diterima, dan kamu akan berkembang baik di sekolah ini. Untuk
kehadiran MPLS mulai besok yaitu jam 6.30. Pakaian masih menggunakan batik dan bawahnya bebas disesuaikan dari seragam SD. Kemudian sikap dan perilaku sopan santun, jujur dan bertanggung jawab. Dan selama kegiatan MPLS, para murid diharapkan dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan tertib. Kemudian tadi diingatkan untuk membawa tumbler, kemudian makanan, dan membawa kantong plastik untuk mendukung gerakan bersama tanpa sampah atau zero waste yang sekarang sudah menjadi gaya hidup. Dan di sini kami juga mengingatkan untuk anak-anak dilarang untuk membawa HP. Kami meminta mungkin untuk besok orang tua bisa menunggu sampai dengan selesainya MPLS yaitu jam 10. Demikian mengenai sosialisasi MPLS pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, saya akan membacakan pantun. Pergi ke pasar membeli talas. Pulang malam bawa lampu. Selamat datang di kegiatan MPLS. Mari belajar raih cita-citamu. Cakep dan Bapak Ibu, berhubungan dengan ramah ini, jalan-jalan ke Kota Blitar. Jangan lupa bersedia. Kelihatan saja mukaku sangar, padahal aslinya ramah dan ceria. ramah dan Langsung saja, cantik. Bapak Ibu semuanya, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nih Bapak dan Ibu. Itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Sherly, Iya Pak, Bu sama-sama. Suji, Pak Ali, Bapak Ibu semuanya. Iya, Pak. Izin live ya Bapak dan Ibu. Bagaimana yang diketahui bahwa Terima kasih Pak, izin live ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu, izin live-nya.